Hai semuanya, jumpa lagi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Pernah nggak kawan di sini ngalamin AC mobil tidak dingin, kurang dingin, bahkan hanya keluar angin saja? Padahal malamnya kita udah sepakat kalau hari ini mau ada acara liburan. Malah rencana itu gatot alias gagal total. Karena AC mobil tiba-tiba panas dan hanya keluar angin saja. Nggak kebayang niatnya mau bersenang-senang perjalanan jauh ke pantai sambil bercanda tawa sama kawan. Kini kita akan berbagi 10 hal yang sering terjadi kerusakan pada AC mobil. Tapi sebelum lanjut video, seperti biasa bosku, jangan lupa dulu habis atau kurangnya freon. Penyebab AC mobil tidak dingin, freon yang habis atau kurang, bahkan sama sekali kosong. Biasanya terjadi karena ada kebocoran. Kalau tidak ada bocor, dipastikan itu sepanjang masa freon nggak akan kurang. Dari evaporator yang bocor, selang yang bocor, seal body dari kompresor itu sendiri bocor, bahkan dari subsealnya itu banyak ya. Karena o-ring itu pun dari karet juga. Ini seal bodinya, dia udah mengeras karena ada expirednya atau masa berlaku. Ini dari pipanya. Terus o-ringnya, o-ring pipanya kita ganti juga karena dia udah keras. Oke. Fan belt, tali kipas, belting bisa putus. Inilah salah satu AC mobil tidak dingin karena fan belt itu putus. Fan belt menyalurkan putaran mesin pada kompresor, sehingga ketika fan belt putus atau longgar, maka akan menyebabkan kompresor tidak berputar dan menyebabkan AC tidak dingin. Kondensor kotor, karat, bahkan sumbat. Apa jadinya jika kondensor bermasalah? Kondensor kotor dan berkarat dapat menyebabkan kondensor tidak bekerja dengan maksimal untuk membuang panas dari gas bertekanan tinggi yang dilepas oleh kompresor. Untuk cuci kondensor tanpa bongkar bisa kok. Kita semprot-semprot aja, yang penting dikasih alas atau apa, dikasih obat, itu semprot aja pakai air biasa, dibilas, jangan sampai obatnya tersisa. Itu pasti akan normal kembali. Bisa dipraktekkan di rumah sendiri. Motor ekstravan mati. Dipastikan dulu arah anginnya isap atau keluar. Kadang yang sering terjadi fuse putus atau soket longgar. Ketika ekstravan tidak berjalan atau tidak berputar, maka akan menyebabkan proses kondensasi tidak berjalan dengan baik dan menyebabkan AC itu sendiri tidak dingin. Untuk anginnya dia hisap, bisa diperhatikan. Oke. Terkadang pun soketnya yang longgar atau relay yang rusak, itu harus dicek satu persatu, atau bahkan dari elektriknya itu sendiri yang rusak. Lebih bagus diganti yang baru aja karena ini rawan sekali. Kalau untuk diakalin itu biasanya ganti sefullnya aja. Dan jarang banyak yang diketahui juga, motor van yang putarannya ikut ditarik dengan puli mesin itu ada yang satu, kurangnya oil silikon, dua, kebanyakan oli silikon, atau bahkan udah kurang baik. Contoh seperti ini Kijang Innova, kita tambah oli silikonnya. Untuk menambahnya itu sekitar 1-3 aja itu udah cukup. Kalau terlalu banyak maka mesin akan meraung. Magnet plat rusak atau terbakar. Ketika magnet plat rusak atau putus, sehingga centerpiece tidak terhubung dengan puli kompresor, juga dapat menyebabkan AC itu sendiri tidak dingin. Contoh seperti ini, AC udah hidup, centerpiece tidak berputar.
Untuk cara gantinya tanpa bongkar kompresor atau buang freon, cukup digantung aja udah bisa. Tapi untuk semua mobil belum tentu bisa ya, tergantung lokasinya. Kalau untuk CR-V tahun 2005 itu nggak bisa, itu harus buang freon. Dan centerpiece itu atau magnet clutch terdiri dari 3, ada centerpiece, puli, dan kampas puli pun kalau habis dia akan selip. Dan ini sefull atau yang biasa disebut magnet, ini rawan kali terbakar, ini bisa diperbaiki. Kompresor aus atau jebol. Kompresor AC mobil yang aus atau jebol maka dapat dipastikan ada masalah dari dryer atau ekspansi. Untuk memperbaiki ekspansi yang sumbat udah pernah kita upload mungkin minggu kemarin. Evaporator kotor atau tersumbat. Evaporator yang kotor dan tersumbat dari debu dapat menghambat aluran udara yang dihembuskan blower. Salah satunya bisa menyebabkan AC mobil itu sendiri tidak dingin. Itulah pentingnya filter kabin. Kalau ada filter kabin biasanya debu atau kotoran-kotoran itu menempel dulu di filter kabin, jadi nggak langsung tembus ke evaporator. Untuk cara bongkar evaporator itu setiap mobil itu beda-beda caranya, ada yang buka dashboard dan ada juga yang tidak perlu buka dashboard. Dan ini contohnya kotoran yang sudah nampak di depan mata kita sendiri. Oke. Oli kompresor berlebihan atau overdosis. Volume atau takaran oli pada kompresor itu harus ada takarannya. Jangan disamakan kayak yang isi oli mesin 1 liter 2 liter, itu nggak boleh. Jika takaran oli itu terlalu berlebihan, maka ruang untuk freon itu pasti berkurang dan kompresor bekerja tidak maksimal. Kompresor dingin 3 bulan kemudian dia akan rusak parah atau rusak berat, nggak bisa diperbaiki lagi. Katakanlah habis servis itu harus ditambah oli sekitar 40 cc. Kalau untuk dari kosong 100 cc sampai 150 cc itu aja udah cukup, nggak usah berlebihan. Barang yang berlebihan itu tidak baik. Saluran pada pembuangan air itu sendiri sumbat. Jika terdapat kebocoran di dashboard mobil atau dashboard mobil berembun ketika AC nyala, maka dapat dipastikan saluran pembuangan air itu tersumbat. Atau contoh, kaki kita ketetesan air itu sendiri dan air AC itu tidak menetes, itu udah nampak kali, dan itu akan mengakibatkan bekunya evaporator dan AC itu sendiri tidak dingin, atau bahkan cuma keluar angin saja. Termistor atau termostat atau yang biasa disebut otomatis bermasalah. Termistor atau otomatis merupakan komponen yang terdapat di dalam evaporator, dia nempel. Semua AC mobil itu ada termistornya. Kalau dia tidak bekerja dengan baik maka pipa akan membeku, evaporator akan membeku, dan AC mobil itu sendiri kurang dingin atau bahkan tidak dingin, hanya keluar angin saja. Untuk cara gantinya ini sangatlah mudah, tinggal disambung aja kalau yang otomatisnya masih lama. Tapi kalau yang udah pakai elektronik itu harus ada sedikit tarik-tarik kabel antara dari engine control langsung lanjut ke panel. Biasanya kita mainnya masa kalau untuk pasang ini. Dan ada juga yang termistor ini pakainya sensor. Dia setelah sensor ini masuk dulu ke elektronik. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mungkin video ini aja cukup ya bos, untuk bekal sepengetahuan tentang AC mobil.
Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.